Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang berisikan 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Faizal Jamil. Yang kedua, Ubed Ridho. Yang ketiga, Rizky Ananda Putri. Dan yang terakhir, Lailatul Hasanah. Di sini kami membawakan judul yaitu Prinsip Operasional Bank Syariah dalam menghimpun dana Bank Syariah. Di sini kami untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami yaitu Nafidatul Nikmah, SPD, MPD. Oke, pembahasan kita di sini ada 3 ya. Yang pertama Bank Syariah, dan yang kedua adalah Wadiah, dan yang ketiga Mudharabah. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Di sini Bank Syariah memiliki asas-asas ya, yaitu asas kemitraan, keadilan, transparan, universal yang diimplementasikan dalam bentuk pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Bank Syariah memiliki prinsip dasar yaitu saling ridho antara kedua belah pihak yang bersangkutan dengan tanpa adanya kecurangan ataupun ketidakterimaan dari salah satu pihak. Berarti titik tekannya adalah sama-sama ridho ya. Dalam menjalankan operasinya, fungsi Bank Syariah akan terdiri dari ada 4 di sini. Yang pertama, sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh rekening investasi deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Dan yang kedua, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh dana sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. Dan yang ketiga, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang keempat, yang terakhir, sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelola dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. Oke, pembahasan yang kedua yaitu wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari salah satu pihak ke pihak lain. Kita mengutip dari 2 ayat Al-Quran sebagai landasan hukum kita. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat titipan kepada yang berhak menerimanya. Dan yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya, yaitu utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wadiah di sini memiliki 2 prinsip yang dibedakan, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad donganah. Wadiah yad amanah adalah wadiah dengan prinsip harta yang dititipkan hanya sekedar titip pada pihak kedua dan tidak boleh digunakan atau dialokasikan hartanya. Jadi cuma sekedar titip ya, hartanya tidak boleh diapak-apakan oleh yang dititipi. Dan ada juga yang kedua yaitu wadiah yad domanah. Dalam perbankan syariah, maka wadiah yang diterapkan yakni transaksi berbentuk rekening giro. Oke, cukup jelas. Dan yang terakhir pembahasan kita ialah tentang mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama sahibul mal
menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Jadi ada yang penyalur modal dan ada si pengelola, ada dua belah pihak ya. Adapun prinsip-prinsip dari pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh Bank Syariah yaitu yang pertama, adanya pihak penyedia dan nasabah sebagai pihak pengelola, dan yang kedua, keuntungan dibagi kepada pemilik harta sesuai dengan kesepakatan di awal, dan yang ketiga, jika terjadi kerugian maka yang rugi adalah si pemilik dana kecuali mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian yang di awal ya jelasnya. Dan yang keempat, bank tidak boleh mengelola secara langsung perusahaan yang dibiayainya kecuali melakukan penggalan secara tidak langsung. Dan yang terakhir, keuntungan diperoleh secara persentase. Sekian dari kami, saya rasa cukup jelas dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.